Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa nafa'ani fid dharaini. Sumausun ila ruhi man kutiba asma'u fi dzalikal kitab fi hadzal kitab wa fi jami' musannif jami' syaikhi wa masyaikhi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu lan wajib apa syira tuku banyu. Ail ma'i tegese banyu littoharoti krono sesuci. Ini kita masuk dalam kondisi ketika tidak ada air. Tapi misal ada air, tapi airnya harus beli. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau kemarin kan kita memang cuma-cuma mencari air yang memang air bebas gitu. Nah, sekarang ada air, tapi kita itu harus beli. Nah, itu loh. Bagaimana kondisinya? Wayajibulan wajib apa syira'uhu tuku banyu ailma'i tegese banyu litoharoti krono area sesuci. Bisa mani mislihi kelawan rego pepadane mak. Bisa mani mislihi kelawan rego pepadane mak. Fi dzalikal maudhi'i ing dalem mengkono-mengkono panggonan. Fi dzalikal maudhi'i ing dalem pengkono-pengkono panggonan. Fitil kal halati ing dalem iku tingkah. Wajib ya, hukumnya wajib membeli air yang mana air tersebut digunakan untuk bersuci dengan catatan air itu dijual dengan harga standar pada umumnya di tempat itu. Misal harga air 1 liternya di situ 10.000 ya. Terus dia jual 8.000, 9,5 atau bahkan 10.000 secara umum ya, itu boleh. Dan hukumnya wajib sampean beli. Walaya jibulan ora wajib. Walaya jibulan ora wajib apa asyira utuku biziyadatin kelawan tambahan ala samane misli ing atase rega pepadan. Ala samanil misli ing atase rega pepadan. Wa ing qolas lan senajan sithik apa ziyadah. Wa ing qolas lan senajan sithik apa ziyadah. Jikalau harga air tersebut melebihi dari harga standar, walaupun harganya lebih sedikit, misal 10.000 misal berapa 15.000 atau berapa selisihnya, ya itu hukum kewajiban membeli air menjadi tidak wajib. Jadi yang menjadi patokan adalah harga standar dari air di lingkungan itu, karena ya kita tahu biasanya secara umum ketika ada suatu yang memang butuh, harganya dinaikkan. Kadang kan secara umum ada ya, misal seperti halnya event-event, ada bazar, atau mungkin ada event apa yang memang harganya kadang rame, ya, momen-momenan, yang biasanya standarnya 5.000 menjadi 7.000. Karena apa? Kadang pembeli merasakannya seperti ini. Oh, masa saya jual berapapun pasti laku karena dia yang butuh. Nah, ketika hal yang seperti itu, maka kita tidak wajib membeli air. Kenapa? Karena harganya sudah lebih dari harga standar pada umumnya. Tapi kalau harganya umum, standar, ya, sesuai dengan harga mayoritas di situ, maka hukum membeli air untuk bersuci itu wajib. Ada pengecualian. Illa ayyuhtaja kejaba yento den butuhi sapa musafir ilaihi maring saman ai samani tegese saman lidainin kedue nyaur utang mustaghrikin kan ngentekake au mu'nati safarihi utawa ragat perjalanane musafir. Au mu'nati safarihi utawa rakat perjalanane musafir fi dhahabihi ing dalem lungane musafir wa iya bihi lan baline musafir.
au nafaqati hayawanin utawa ongkos ngingoni hayawan muhtaramin kang den mulyaake ma'ahu bareng sertane musafir, contone kazaujatihi kaya bojo wadone musafir, wa abdihi lan pembantune musafir, wa bahimatihi lan hewane musafir. Fayusrofu mongko den pentokake, den tasarufake apa as-samanu rega ilama maring perkara silaima dzukira kang wis den sebut apa ma. Wa yatayammamu lan tayamum sapa musafir, wa yatayammamu lan tayamum sapa musafir, wahtu rizalan den jabaake sapa ke musannif bil muhtarami kelawan lafat al muhtaram an ghairihi saking sakliyane muhtaram, contone kal murtadi kaya wong kang murtad, wal kalbi lan anjing, al akuri kang galak. Ada pengecualian ya. Kewajiban ini tadi kan dikatakan ketika uang, astagfirullahaladzim, ketika airnya itu berharga standar pada umumnya maka kita wajib beli. Ketika tidak standar harganya maka kita tidak wajib beli. Nah, bagaimana ketika kondisi orang tersebut punya uang tapi uangnya itu tidak cukup? Maksudnya tidak cukup apa? Tidak cukup untuk biaya kedepannya. Ya, di sini contohkan misal saya punya uang 10.000, harga airnya 10.000 atau harga airnya 9.000. Tapi di sisi lain saya punya hutang 10.000 atau saya punya hutang bahkan lebih 15.000, atau mungkin saya punya hutang yang mana ketika uang 10.000 itu saya bayarkan hutang, saya tidak bisa membeli air. Jadi saya harus membeli air apa harus melunasi hutang saya? Atau di sini juga dikatakan ketika saat perjalanan. Ya, saya perjalanan membawa, karena dulu belum ada, di sini bahasanya bahimah atau unta. Ya mungkin kalau sekarang bensin lah ya. Saya jalan-jalan sama keluarga, terus kemudian saya membawa istri saya membawa anak saya membawa kendaraan yang mana itu juga butuh biaya servis, butuh biaya, bukan servis ya biaya antisipasi dan biaya konsumsi pulang pergi. Terus kemudian sampai ke padang Sahara atau mungkin ke gurun pasir. Di situ sudah masuk waktu sholat. Ada orang yang menawarkan untuk membeli air, atau mungkin ada air tapi saya harus beli. Nah, saya dilema. Ketika saya beli air itu, saya nggak bisa pulang karena uangnya kepres. Nah, buat beli bensin. Atau mungkin kalau saya beli air itu nanti orang-orang yang saya bawa nggak makan. Nah, itu. Atau mungkin ya yang pertama tadi saya beli air, tapi nanti saya nggak bisa bayar hutang. Nah, hal-hal seperti ini maka tidak menjadi wajib, ya, tidak menjadi wajib. Kewajiban membeli air ketika harganya standar itu memang benar-benar kita uangnya dalam kondisi selamat. Maksudnya dalam kondisi selamat adalah kita tidak punya hutang atau kita tidak menanggung seorang yang berkaitan dengan kebutuhan uang itu. Itu baru wajib. Tapi kok misal kita punya uang tapi uangnya untuk kebutuhan yang lain yang mana lebih penting, seperti halnya membayar utang, seperti halnya menafkahi keluarga dan untuk transportasi, maka hukum membeli air itu menjadi tidak wajib. Jadi ketika kita ringkas hukum membeli air di bab tayamum, ya kan? Yang pertama ketika harganya standar maka wajib. Terus yang kedua ketika harganya tidak wajib ketika harganya tidak standar, terus kemudian uang kita diperuntukkan untuk membayar hutang. Yang dimaksud hutang juga memang benar-benar hutang yang benar-benar langsung dibayar, ya, yang sudah jatuh tempo dan harus ditagih, ya. Atau mungkin kita nanggung keluarga, ya. Nah itu, maka hukumnya menjadi tidak wajib. Soalnya kalau kita ngaji mahali terus kemudian kita tidak tercatat bagan-bagannya, kita mutolaahannya bingung. Karena kadang pembahasannya sudah banyak, nanti atofnya kembali ke jauh lagi. Dan di sini khilaf-khilaf itu banyak, harus dipisah-pisah.
Terus tadi kayak musonif mengatakan wahturiza bil muhtaram an ghairihi kal murtad wal kalbil akur. Ya. Bagaimana ketika kita berpergian dengan orang murtad? Bagaimana ketika kita berpergian dengan peliharaan yang mana peliharaan tersebut berupa anjing, yang mana anjingnya galak gitu, yang mana anjingnya tidak jinak, maka itu tidak diperdulikan, ya. Sampean tetap wajib membeli air, ya. Karena orang yang namanya orang murtad kan berarti bukan bagian dari kita gitu. Walau wuhiba. Bismillahirrahmanirrahim. Walau wuhiba lan lamun den wei lahu maring musafir apa maun banyu au uira utawa den silihi apa mak au uira utawa den silihi sapa musafir au uira utawa den silihi sapa musafir dalwan ing timbo au risyaan utawa kerean, ya. Dalwan timbo, risyaan itu kerean kertas kerean, ya, yang ditarik kalau ke sumur, ya sama saja. Kalau timbo itu berarti embernya, tapi kalau kerean berarti talinya, ya. Soalnya kan bisa ada yang kadang pakai timbo berarti kita kayak gayung itu, atau mungkin kalau pakai kerean berarti pakai katrol. Wajaba mongko wajib apa alqabulu nerimo fil asohi ing dalam kaul kang asoh. Walau wuhiba lan lamun den wehi sapa musafir sama nahu ing regone mak fala yajibu mongko ora wajib apa qabuluhu nampa saman, apa qabuluhu nampa saman qat'an kelawan mesti li'idhamil minnati krana gedene pangundat-ngundat fihi ing dalam saman wa khifatiha lan khawatire minnah fima ing dalam perkara silema qablahu kang tetep ing dalam sadurunge saman, qablahu kang tetep ing dalam sadurunge saman. Ini sudah masuk ke ranah politik ekonomi, ya. Ke ranah politik ekonomi. Jikalau walau hibalahu ma'un au ira dalwan au syira au risyaan wajaba al-qubul fil aswah. Menurut kaul yang aswah, jika seorang dikasih air atau mendapatkan pinjaman alat untuk mengambil air, ya, maka wajib menerimanya. Nah, jikalau dia diberi uang untuk membeli air, maka tidak wajib menerima dengan tanpa khilaf. Misal kita di perjalanan terus kemudian kita diberi air. Ini loh air buat bersuci, atau kita dipinjemi alat untuk mengambil air. Kita wajib menerima, ya. Kita menurut kalau yang asoh kita wajib menerima. Tapi kalau kita diberi uang untuk membeli air, ini saya kasih uang 5.000. Silakan uang ini sampean untuk beli air 1 galon buat bersuci. Bagaimana? Kita tidak wajib menerima. Kalau alatnya saja kita boleh menerima. Tapi kalau kita wajib menerima. Tapi kalau uangnya kita tidak wajib menerima. Karena apa? Di sini dikatakan li'idhamil minnah wa khifatiha fima qablahu. Ditakutkan ketika kita diberi uang untuk membeli air, takutnya diungkit-ungkit nanti setelah sampean berwudu, ya. Misal sampean diberi uang seorang, sampean pengen beli air ini, tak pinjemin uang dulu, silakan buat beli air. Nah, kemudian setelah sampean pakai air, entah bagaimana sampean ada masalah dengan orang itu, kemudian orang itu ngungkit-ungkit gitu. Kamu nggak tahu berterima kasih, saya pernah kasih uang segini buat beli air untuk. Nah, itu kan termasuk minnah atau pengundat-ngundat kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu diungkit. Nah, itu yang dikhawatirkan, ya. Dikhawatirkan. Maka kita harus menjaga itu. Kalau dikasih alat diterima, ya. Kalau dikasih uang tidak usah diterima. Wa muqabil asohilan utawi muqabile kaul asoh atau perbandingane. Wa muqabil asohilan utawi perbandingane kaul asoh fihi ing dalem
masalah walau hibah samanahu iku yang duru ningali sapa musafir ila aslil minnati saking asale pangundat-ngundat fil hibati ing dalem masalahe aweh wayakulan ngucap sapa musafir fil ariyati ing dalem masalah nyilih idza zadat ing dalem nalikane tambah apa qimatul muari regane perkara kang den silih ala samanil mai ing ngatasé regane banyu lam yajib mongko ora wajib apa qabuluha nrimo qimah di annahu krana sak temene muar perkara yang dipinjam li annahu krana sak temene muar iku qad yatslafu terkadang rusak apa muar fayat manu nuli nempuhi sapa musafir ing muar walau hibalan lamun den wehi sapa musafir den wehi alat istiqoi ing alat ngangsu lam yajib mongko ora wajib apa qabuluha nrimo alat walau ukrido lan senajan den utangi sapa musafir almaa ing banyu walau ukrido lan lamun den utangi sapa musafir almaa ing banyu wajaba mongko wajib apa qabuluhu nrimo mak ala sahihi ing ngatasé kaul kang ashah. Masalah pengungkitan ya, masalah pengungkitan. Dalam perbandingan kaul ashah dikatakan bahwa ketika harga perkara yang dipinjamkan ini lebih dari harga air, maka tidak wajib untuk menerima pinjaman. Sampean tak sewa ke katrol, tak silih katrol, tapi sampean bayar semene, yang mana harganya itu lebih dari harga air tersebut, karena kita butuhnya adalah membeli air, maka sampean tidak wajib untuk menerima pinjaman itu. Ya misal kok airnya harganya 10.000, sampean dipinjami uang 15.000. Bagaimana sampean? Kan sesuk 5.000 toh. Nah, itu sampean tidak wajib untuk menerimanya. Karena apa ya tadi? Takutnya diungkit-ungkit. Atau mungkin sampean dipinjami alate. Ya, sampean dipinjami alate, terus malah pas yang ditakutkan adalah apa? Ketika alatnya rusak. Ketika alatnya rusak sampean bayar 2 kali, ya kan? Karena kena denda. Kalau bahasa sekarang kena charge ya, kena denda. Tapi menurut qaul yang sahih ya, ini tadi kan ashah, sekarang sahih. Kalau menurut qaul yang sahih, jikalau seorang tersebut diberi alat untuk mengambil air, maka tidak wajib untuk menerima alatnya ya, maka tidak wajib untuk menerima. Tapi jikalau dia mendapatkan hutangan atau pinjaman air, maka menurut qaul yang sahih wajib untuk menerima. Tadi ada ashah, ada sahih. Jadi rada bulat kalau tidak dipisah-pisah. Wa fi syarhil muhadzabilan iku tetep ing dalam syarah muhadzab. Wa fi syarhil muhadzabilan ing dalam syarah muhadzab. Binaan krana jenengake ala wujubil qabuli ing ngatasé wajibe nampa. Fima ing dalam perkara silema dzukira kang wis den sebut apa mah. Annahu sak temene kelakuan. Iku wajib apa soalul hibati. Iku wajib apa soalul hibati njaluk aweh. Maksudnya meminta diberi. Wal ariyati lan nyilih fil ashahi ing dalam qaul kang ashah. Wa misluhu malan iku ngumpamani hibah al ariyah, wa misluhu malan iku ngumpamani hibah wal ariyah al qardu utawi utang, wal aula lan utawi masalah kang pertama fi asliha. Wal aula lan masalah kang pertama. Lan utawi masalah kang pertama iku fir raudhati ing dalam kitab raudhah wa asliha lan asli raudhah wa annahu lan sak temene musafir iku laulam yakbal lamun ora nampa sapa musafir fi hadhihi surati ing dalam ikilah contoh wa sholalan salat sapa musafir pitayamumi kelawan tayamum asima mongko dosa sapa musafir wa lazimat lan wajib ing musafir apa al i'adatu baleni wa lazimat lan wajib ing musafir apa al i'adatu baleni. Di dalam syarah muhadzab ini beda lagi hukumnya. Di dalam syarah kita muhadzab ya, dikatakan bahwa wajib untuk meminta pemberian atau wajib untuk meminjam menurut qaul yang ashah.
Jadi walaupun gak ditawani sampean tetep pripun carane merayu untuk dipinjami. Kula nyambut niki ne kagem ngangsu, kula nyambut timbone kagem ngangsu toyo dan lain-lain. Nah itu. Jadi masuk ke usaha ya. Dan wajib juga untuk meminta hutang air. Sampean juga nembung kula angsal saya boleh meminjam airnya ndak. Nah, itu. Karena apa? Kalau di dalam kitab Raudhah juga dikatakan jika seorang tidak mau berusaha untuk meminjam air, meminjam alat, nah, kemudian dia sholat dengan tayamum, maka dia hukumnya dosa, mendapat dosa dan wajib mengulangi sholatnya, malah seperti itu. Nah, sampean pilihlah mana sing memang sampean mantepi, sampean ambil. Wa fihi lan iku tetep ing dalem laulam yakbal. Wa fihi lan iku tetep ing dalem laulam yakbal annahu tawi sak temene kelakuan iku la yajib wajib ala malikil mai ing atase wong kang duweni banyu alladzi yamma sila adila yahtaju kang ora butuh sapa malik ilaihi maring mak apa badluhu ngawehake mak nyerahake mak li taharatil muhtaji marang sesucine wong kang butuh apa ilaihi al li taharatil muhtaji marang sesucine wong kang den butuhi apa ilaihi al bibaiin kelawan tuku au hibatin utawa aweh au qardin utawa utang fil ashahi ing dalam kaul kang ashah. Dalam masalah ini seorang yang mempunyai air ya, itu tidak wajib untuk menyerahkan airnya baik dengan cara dijual atau dengan cara diberi atau dengan cara dihutangi menurut kaul yang ashah. Jadi bagi si sampean nembung banyu ya, kalau dalam kitab Raudhah tadi kan dikatakan ketika kita masih punya usaha untuk meminjam air ya udah kita minjem. Tapi suka-suka yang punya air mau minjemkan atau enggak, mau ngutangi atau enggak, mau dengan cara apa ya terserah si malikul ma ya. Terserah si suka-suka dia mau minjem atau enggak karena enggak ada hukum wajibnya di sini. Nah, itu. Sudah selesai, terus kemudian kita masuk ke pembahasan bagaimana jika seorang itu lupa ketika dia menaruh air atau airnya hilang. Kalau tadi kan memang benar-benar tidak ada air, yang pertama. Yang kedua, ada air tapi dia harus beli. Yang ketiga, dia sudah punya air tapi dia lupa naruh, atau mungkin dia sudah punya air tapi airnya hilang. Nah, ini pembahasannya. Walau nasia lan lamun lali sapa musafir hu ing mak ail ma'a tegese banyu fi rohlihi ing dalem pondokane musafir au adola utawa kelangan sapa musafir hu ing mak fihi ing dalem rihlin falam yajid mongko ora nemu sapa musafir hu ing mak ba'da tolabi ing dalem sakwise nuprih hadza utawi ikilah lam yajid iku tafsiru idlalihi tafsire lafat idlal lahu maring ma. Solusine fatayam mama mongko tayamum sapa musafir fil mas'alataini ing dalem masalah loro baik lupa atau hilang wasalla lan salat sapa musafir summa tadzakara nuli eling sapa musafir hu ing ma wa wajadalan nemu sapa musafir hu ing ma qada mongko ngodoni sapa musafir as-sholata ing salat fil adhari ing dalem kaul kang adhar alasane li wujudil ma'i krana wujude banyu utawa anane banyu ma'ahu bareng sertane musafir wa nisbatuhu lan utawi nisbate musafir fi ahlihi wa nisbatuhu lan nisbate musafir fi ihmalihi ing dalem tingkai musafir lahu marang ma hatta nasia sehingga lupa sapa musafir hu ing ma hatta nasia sehingga lali sapa musafir hu ing ma au adola utawa ilang ngake sapa musafir hu ing ma kelangan sapa musafir ing ma ila taksiri marang pepeko wasani lan utawi kang kaping pindho iku layak di ora ngodoni sapa musafir li udrihi krana udure musafir bin nisyani kelawan lali wa adamil wijdani lan ora anane nemune musafir ing ma
Di sini dikatakan walau nasiyahu ilma'i fi rahlihi. Jikalau seorang lalai lupa airnya ditaruh di mana, atau dia sudah dapat air tapi airnya hilang pada tempat tinggalnya, ya. Terus kemudian dia sudah cari, ya, wes hilang, terus kemudian digoleki, tapi tidak menemukan air itu, maka bagaimana? Maka dia boleh untuk bertayamum, ya, dia boleh untuk bertayamum. Dia tayamum, terus kemudian dia sholat. Nah, tapi kok seumpama ketika dia sholat terus kemudian dia ingat, oh ternyata saya taruh di sini, nah, maka dia harus wajib mengulangi sholatnya. Misal saya di suatu perjalanan, misal di homestay ini di Padang Sahara, nggak ada air, ya, atau ada air tapi airnya asat, airnya mati. Saya masih punya persediaan air untuk bersuci. Terus saya mau sholat, tapi saya lupa airnya saya taruh mana tadi. Ya sudah, saya akhirnya tayamum, terus saya sholat. Di tengah-tengah sholat, terus kemudian atau mungkin setelah sholat selesai, saya baru ingat, oh ternyata airnya berada di dapur, oh ternyata airnya ketinggalan di sini, dan kemudian saya cari, saya temukan airnya, maka saya wajib untuk mengulangi sholatnya, ya, wajib untuk mengulangi. Kenapa? Airnya sudah ditemukan, dan masuk kerana saya dianggap ceroboh dalam hukum ini. Tapi wasani la yakdi li udhrihi bin nisyani wa adamil wijdan. Kalau menurut qaul yang kedua, saya tidak wajib untuk mengkodok. Karena apa? Bukan masuk ke ranah ceroboh, tapi masuk ke ranah uzur, sebab lupa dan sebab tidak adanya tidak menemukannya air. Itu yang pertama, masuk ke ceroboh berarti kita wajib mengkodok. Yang kedua, tidak. Walau adola non lamun kelangan sapa musafir roh lahu ing tempat tinggale musafir, firi halin ing dalam tempat tinggal fatayamam mongko tayamam sapa musafir wa sholalan sholat sapa musafir. Sumawa jadan nuli nemu sapa musafir hu ing rihlin wa fihi lan iku tetep ing dalam rihl al ma'u utawi banyu, fala yakdi mongko ora ngodoni sapa musafir di anahu krana sak temene kelakuan iku lam yakun ora ana iku ma'ahu bareng sertane musafir hala sholati ing dalem tingkae salat apa maun banyu. Wakila lan den ucapake fi qodaihi ing dalem ngodonine musafir al qaulani utawi qaul loro. Jikalau seorang tersebut kehilangan air pada tadi kan bisa lalai, bisa hilang. Nah, sekarang hilang. Jikalau seorang itu hilang pada tempat singgahnya, ya, di homestay atau di mana kehilangan air, kemudian dia tayamum dan dia sholat, terus setelah itu dia menemukan tempat yang ada airnya, maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Karena ketika sholat dia tidak menemukan air, dan menurut sebuah pendapat dalam kewajiban qadha ini ada dua qaul, itu yang hampir mirip, ya. Terus wasani, nah ingat wasani, asani ini bukan itu ya, bukan qaul yang kedua, tapi asani ini adalah bentuk sebab di halaman yang pertama. Kayaknya kan di halaman pertama seingat saya kan babut tayamum huwa isalut turabi ilal wajhi wal yadaini bisyurutin kama yukhadhu mimma sayati. Ya tayammamu al muhdis wal junub. Nah, terus kemudian kan ada li asbabin ahaduha faktul ma. Tayamum diperbolehkan karena beberapa sebab. Ahaduha faktul ma. Yang pertama adalah tidak adanya air, gitu. Nah, terus kemudian asani yang kedua ini. Asaninya ini adalah dari yang ahaduha tadi. Bukan asani qaulsani, ya. Jauh kan? Asani utawi sebab kang nomor loro. Sebab tayamum. Asani utawi sebab kang nomor loro minal asbabi saking pira-pira sebab iku ayah taja yen to butuh sapa musafir ilaihi maring mak
ail ma'i tegese banyu li'atsyin li'atsyi hayawanin krana ngelake hewan muhtaramin kang den mulyakake min nafsihi saking awak dhewene musafir auraki kihi utawa budake musafir au ghairi dzalika utawa sakliyane nafas walau kana lan lamun ana apa al ihtiyaju butuh ilahi maring mak lima marang perkara silae makutu kira kang wis den sebut apa mak ana iku malan bondo ai fil mali tegese ing dalem bondo ail mustaqbali tegese perkara kang wis kesebut dingin fa innahu mongko sak temene kelakuan iku ya juzu wenang apa atayamum mutayamum ma'awujudihi bareng sertane mak bareng sertane anane mak siyanatan krana dening ngreksa liruhi maring roh au ghairiha utawa sakliyane roh anit talafi saking rusak wa kharaja lan jabaake bil muhtaram kelawan lafat al muhtaram apa ghairuhu sariyane muhtaram kama kaya dene keterangan silema takot dama kang wis sebut dingin apa mak sebab diperbolehkan tayamum yang kedua adalah adanya kebutuhan air ya kebutuhan air yang terbatas tapi air tersebut itu untuk kebutuhan minum baik untuk minum hayawan yang dimuliakan atau minum untuk dirinya sendiri atau minum untuk rombongannya dalam artian kita punya air tapi air tersebut untuk kemaslahatan hidup kita bagaimana apakah kita tetap menggunakan air tersebut sebagai media bersuci atau kita harus tayamum di sini kita harus tayamum karena adanya air itu digunakan untuk kebutuhan berlangsungnya hidup nah gitu walaupun ada air tapi kalau buat minum ya sudah kita tayamum itu. Terus sebab yang ketiga asali suutawi sebab kang nomor 3 minal asbabi saking pira-pira sebab iku maradun loro yukhofu kang den wedeni sapa wong ma'ahu bareng sertane marad min istimalihi saking gunakake ma'il ma'i tegese banyu ala manfaati udwin ing ngatasé kemanfaatane anggota bidomi awalihi ing kelawan doma awale lafat udwin wa kasrihi lan kasrohe lafat udwin bisa idwin antadhaba ing yento mbon Allah alam bisawab. Al-Fatihah.